Iya, waduh, 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 airnya sudah butek. Nah, tuh, ya, butek tuh. Jadi kita harus sipon ini akuarium ya. Jadi biar enak lagi dilihat dan enak lagi si ikannya hidup di akuarium ini. Kita harus sipon. Gimana sih caranya sipon, ya kan? Oke, gini caranya. Ya, balik lagi di channel Cupang Dancing Beta Menari. Assalamualaikum. Ya, semoga kalian pada sehat semua, dan dalam kondisi yang sangat baik saja. Ini saya mau kasih konten tentang cara menyipon ya, cara menyipon ikan cupang di akuarium. Akuariumnya lumayan besar, kapasitasnya bisa sampai ratusan ekor. Jadi ini udah kotor banget, saya harus menyipon. Oke ya teman-teman, silahkan dilihat bagaimana caranya, tekniknya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Oke, stay tune terus. Ya, jadi ini yang kalian perlukan. Pertama adalah selang siponnya ya, selang air untuk menyipon wadah ikan cupang kita ya. Ini yang mau kita sipon kan akuarium nih, lumayan besar. Jadi yang perlu kalian adalah selang air ini. Ini biasa disebut di toko bangunan atau toko elektronik bangunan, ini selang air untuk mengukur rata bangunan ya. Jadi kalian harus punya selang ini yang diameternya kecil. Kenapa yang kecil yang dipilih? Karena supaya ikan kita nggak kesedot. Nah, terus yang kedua ini sipon atau sepong atau busa ya. Kok sipon? Iya sipon kan? Ya gitulah pokoknya. Jadi ini busa bekas, ini potongan-potongan kasur bekas ya. Ini saya ada potongan, saya pakai aja, ini ada bekas. Jadi perlu selang dan busa sipon ya. Atau kalian bisa beli yang biasa buat cuci piring, itu bisa. Cuma kalau saya pakai yang ada aja, pakai yang ada. Nah ini saya jelaskan nih, untuk yang selang ini kita pakai yang kecil. Kenapa? Karena kalau pakai yang besar nih, kayak gini ya, nanti ikannya mudah kesedot. Tuh besar banget kan, yang biasa selang kita pakai buat nyuci, buat nyiram tanaman tuh, yang dia diameternya muat di keran nih ya kan, terlalu besar dia. Terlalu besar, nanti ikan kita bisa kesedot. Nah untuk cara menyedot dengan selang yang seperti ini ada caranya. Kalian bisa cek nanti di channel saya ya, ada videonya tersendiri, kalian bisa cek. Ada caranya dengan selang yang sebesar ini, gimana caranya supaya ikan kita nggak kesedot dan aman. Oke, kita lanjut ya. Nah gimana caranya kita mau menyipon dengan selang? Sangat mudah ya. Jadi kalian harus praktekkan nanti. Caranya adalah selang ini kita isi air. Kok diisi air? Iya harus diisi air nih. Kalian cari keran, hidupin kerannya, masukin air, ya kan? Masukin air ke dalam selang. Nah dirasa cukup airnya keluar, sudah sampai di ujung. Ini langsung kita tarik aja, tutup ujungnya ya. Ini kita tutup supaya airnya nanti nggak keluar. Jadi ini di dalam selang ini ada air, dalam selang ini ada air ya. Nah ini kan saya tutup, airnya nggak keluar kan. Kalau saya buka airnya keluar. Nih saya tarik ke atas dulu ya, biar keluar. Kan airnya keluar kan. Nah, jadi intinya gimana caranya air bisa tetap di dalam selang tanpa dia keluar. Supaya apa? Supaya nanti dia bisa nyedot air yang ada di wadah ikan kita gitu. Nah, oke ya. Kalau udah kita tutup, kita langsung sipon. Nih, kita langsung sipon akuariumnya ya. Ini jangan dilepas nih teman-teman nih, tetap kita tutup sampai
dia kita masukkan ke dalam airnya ya, sampai dia kita masuk ke dalam air. Nah seperti ini nih ya. Nah udah kan, kita lepas, baru kita lepas set. Nah dia udah nyedot nih, otomatis nyedot. Jadi ini menggunakan gaya gravitasi ya. Nah, nih tuh ya, tuh, dia nyedot. Nah, jadi cara sipon itu sangat mudah sekali. Dan kadang orang kebingungan gimana caranya, bingung sampai mikirin gitu ya. Jadi ini banyak pertanyaan seperti itu, kok bisa itu pakai mesin, jadi seperti itu gitu, kok bisa emang pakai mesin itu bisa nyedot kayak gitu? Enggak, sangat mudah sekali gitu. Jadi ada pengetahuan yang bisa kita adopsi ya, kita pakai gitu ya. Jadi ini menggunakan gaya gravitasi dan nggak perlu tenaga mesin gitu. Ini udah nyedot dia. Jadi intinya semakin tempatnya tinggi atau lebih tinggi dari permukaan air, dia akan mengalir air. Karena apa? Karena air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, ya kan? Air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi udah hukum alamnya, hukum fisikanya seperti itu. Nah, kita gunakan gaya gravitasi ini. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Terus yang kedua, ini busa sipon ya. Ini untuk apa? Ini untuk membersihkan kaca akuariumnya. Ya, kita harus membersihkan kacanya karena sudah kotor banget. Ini kita harus bersihkan. Jadi bersihkan aja seperti ini. Ini. Ya, sikat aja gini. Nah ini ya, jadi dibersihkan semua kacanya ya. Sorry nih gambarnya agak kacau emang, karena yang satu megang, yang satu membersihkan ya, membersihkan kaca ya, mohon maklum teman-teman. Jadi gini aja, terus dibersihin semua ya kacanya supaya bersih. Kenapa saya gunakan cara ini? Karena memang saya sukanya bersih ya. Saya sukanya bersih, saya hobinya bersih, enak dilihat. Supaya nanti kalau sudah bersih nih, ya kan, kita lihat ikan-ikan kita di dalam kaca ini, akuarium ini enak dilihat nih. Nah, begini. Ya udah, pokoknya kita bersihin semua. Ya, oke. Untuk yang pakai filter, filternya dicabut. Ya, yang menggunakan filter, filternya dicabut. Terus kita cuci. Kita cuci ya. Kita cuci. Bagaimana cara nyucinya? Cara cucinya sangat mudah, nggak usah ribet ya. Bagi kalian yang punya filter, ini kebetulan modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Kita lepas saja, kita nyalain air. Ini langsung kita bilas dengan air. Jadi seperti ini aja nih caranya. Nah, itu ya. Keluarkan kotorannya tuh hitam. Kita bilas-bilas seperti ini. Jadi ini cara mencuci spong filternya ya, busa filter. Wah, banyak banget ya kotorannya. Jadi ini idealnya spong filter juga dicuci seminggu sekali atau paling lama 1 bulan. Paling lama 1 bulan. Nah, kalau saya biasanya cuci itu antara 5 sampai seminggu. Ini spong udah saya bersihin lagi gitu. Kenapa saya pakai filter spong ini? Ya karena memang itu tadi, saya suka yang bersih ya, akuarium yang bening gitu, supaya ikan-ikan kita tuh enak dilihat. Jadi ini ikan-ikan saya yang ada di rumah sekarang. Saya lagi nyetak yang lain. Ya mudah-mudahan saya dapet anakan yang bagus-bagus lagi. Oke, nah ini setelah dibahas, jadi kita pasangnya nanti ya.
pasangnya nanti. Nah terus di saat kita mensipon akuarium ini, aerator dimatikan aja, aerator dimatikan, ya kan, aerator dimatikan supaya kita mudah atau gampang. Karena kalau aerator dihidupkan nanti airnya juga muter-muter lagi, kotor lagi. Jadi dimatiin dulu, baru nanti setelah disipon ya, disipon tambah air, baru filternya kita masukin lagi. Ya, jadi setelah disipon seperti ini ya, oke ya. Jadi sipon itu nggak perlu sampai habis, kalau sampai habis namanya dikuras. Jadi ini sipon, jadi memang airnya masih keruh, kelihatannya seperti itu, memang masih keruh, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, aman. Nanti kalau di saat air baru masuk, dia akan menjadi lebih bening gitu ya. Ditambah lagi dengan filter. Oke, kita siap tambah air dan pasang filternya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, filternya udah saya pasang ya. Kita tinggal hidupkan aeratornya ya. Oke, kita hidupin. Ya, kenapa saya melihara ikan cupang ini, hasil budidaya sendiri ini saya taruh di akuarium? Ya karena saya lebih suka menikmati mereka di akuarium kaca bening seperti ini ya. Saya penikmat ikan cupang di media kaca. Jadi sangat indah, sangat asik dilihat ya kan. Aduh, adem banget sambil ngopi kalau lagi nggak puasa. Ya kan, enak banget dilihat kan. Tuh. Nah, jadi airnya sudah mulai bening ya, karena udah bercampur dengan air baru. Itulah sifon seperti itu, nggak perlu sampai habis. Yang namanya sifon ya hanya membersihkan kotoran tambah air baru. Jadi seperti itu. Coba kalau misalkan ikan cupang kita ini ikannya jenisnya yang lain, wah lebih cakep lagi kan. Karena saya adanya ini, jadi ya hanya ini yang baru bisa saya nikmatin. Saya sedang proses lagi breeding, karena ini udah disiapin indukan-indukan, dan tempat ini juga baru jadi ya. Jadi indukan-indukan udah saya siapin nih. Jadi tinggal proses aja nanti. Ini juga ada sebagian nih. Jadi nggak seberapa ya. Ini sudah ada sebagian hasil breeding saya sendiri nih. Nah ini yang banyak malah super red nih. Udah naik toples banyak nih. Ini usia udah hampir 3 bulan ya nih. Udah hampir 3 bulan nih super red. Cuma warnanya belum full naik karena emang saya males banget, belum siapin ketapang. Harus ini langsung pakai ketapang nih. Saya belum sempet karena masih beberes rumah ya. Jadi ini farm mini saya ini baru aja jadi, makanya baru mau ngegas nih. Doain teman-teman, kawan-kawan semua, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, doain supaya ini bisa berjalan dengan bagus, dengan baik ya. Kita hobi, kita senang, terus menghasilkan, kenapa enggak? Kita harus serius ya kan, kita harus telaten, semangat, kita garap semuanya ini sampai kita bisa membantu atau menyenangkan orang lain. Oke, saya rasa sampai di sini dulu konten sipon media kaca akuarium ikan cupang. Semoga bermanfaat. Bagi yang ingin tanya-tanya silakan tanya-tanya di kolom komentar ya. Terus bagi yang suka jangan lupa pencet tombol like, oke? Pencet tombol like, jangan lupa di-share ya. Nah, yang belum subscribe silakan subscribe, sangat membantu sekali. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman, terima kasih yang udah subscribe. Jadi saya rasa sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.